Nah, pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang soal UTBK pada tahun 2013. Nah, soal ini masih relevan kita gunakan sebagai acuan untuk menghadapi UTBK tahun 2020. Nah, untuk itu, silakan simak videonya dan soalnya bisa kalian download di link di bawah ini. Kita langsung saja membahas soal nomor 6. Nah, pada soal nomor 6 ini kita diminta untuk mencari nilai X yang memenuhi pertidaksamaan min X kuadrat plus AX min 5 per X kuadrat min 5X lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita ingat dulu konsep dari persamaan kuadrat tentang definit. Definit. Nah, definit ini merupakan persamaan kuadrat yang nilainya akan selalu positif atau selalu negatif untuk berapapun nilai X. Nah, ini disebut dengan definit. Contohnya definit adalah kita ambil misalnya persamaan X kuadrat ditambah 1. Nah, ini berapapun nilai X-nya, itu akan selalu menghasilkan nilai yang positif. Nah, ini disebut sebagai definit yang positif, karena dia selalu memiliki nilai yang positif. Yang kedua, misalnya kita mempunyai bentuk yang lain, itu min X kuadrat minus 1. Ini juga nilainya selalu negatif, sehingga dia disebut sebagai definit yang negatif. Nah, untuk ciri-ciri definit positif dan definit negatif itu ada cirinya. Untuk definit negatif, kita hanya perlu melihat nilai A dan diskriminannya. Jadi kalau dia definit positif, itu nilai A-nya pasti lebih besar dari 0 atau grafiknya terbuka ke atas dan nilai diskriminannya harus kurang dari sama dengan 0 atau akarnya imajiner. Yang kedua, jika dia definit negatif, yang dibalik A-nya kurang dari 0 dan D-nya juga kurang dari 0. Dia tidak memotong sumbu X atau tidak memiliki akar-akar. Nah, kemudian kita cek dulu nih yang bagian pembilangnya. Kita akan cek dulu nilai A-nya. Nah, nilai A-nya itu kurang dari 0. Karena di sini nilai A-nya adalah minus 1. Kemudian kita cek D-nya. D itu kita dapatkan bentuknya B kuadrat min 4AC. Kita lihat B-nya di sini. Di sini B-nya adalah A. Jadi kita ambil A kuadrat min 4 dikali A-nya min 1 dikali C-nya min 5. Min 5. Sehingga diskriminannya adalah A kuadrat minus 20. Nah, di sini diberikan nilai A-nya itu di antara 3 dan di antara 4 atau lebih dari 3 kurang dari 4. Nah, apabila kita ganti nilai A-nya di diskriminannya, ini akan menghasilkan nilai selalu negatif untuk nilai A-nya dalam rentangan 3 sampai 4 ini. Sehingga di sini kita dapatkan nilai D-nya pasti dia kurang dari 0. Kita dapatkan di sini syaratnya adalah D-nya kurang dari 0, A-nya kurang dari 0. Sehingga pembilangnya ini atau persamaan kuadratnya merupakan definit apa? Definit negatif. Jadi dia nilainya selalu berupa bilangan yang negatif. Nah, sekarang untuk menyelesaikan bentuk fungsi rasional, kita harus mencari pembuat nol pembilang dan pembuat nol penyebutnya. Nah, tetapi di sini kita temukan pembilangnya itu selalu negatif. Jadi untuk berapapun nilai X-nya, maka pembilangnya ini akan selalu bernilai negatif karena dia merupakan definit negatif. Maka dari itu kita hanya perlu mencari pembuat nol dari penyebutnya. Nah, kita akan cek pembuat nol penyebutnya. Pembuat nol penyebutnya kita ambil dulu fungsinya, yaitu X kuadrat min 5X sama dengan 0. Karena kita mencari pembuat nolnya. Sehingga ini bisa kita faktorkan, X yang kita keluarkan, tinggal sisa X min 5 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan nilai X-nya, X sama dengan 0 atau X sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan uji daerahnya. Nah, yang pertama kita lihat, kita buat dulu garis bilangan untuk pembilang dan penyebut.
Nah, kita buat yang untuk pembilangnya ini kita tambahkan tadi nilainya selalu bernilai negatif karena dia merupakan definit negatif. Kemudian penyebutnya kita akan cek menggunakan fungsinya. Nah, akar-akarnya adalah 0 dan 5. Kita buat di sini 0 akar-akarnya dan 5. Nah, kita akan cek di sini yang kita ambil sembarangannya dulu nih. Kita ambil yang daerah di sini. Jadi kita ambil titik ujinya, misalnya kita ambil 10. Nah, 10-nya kita masukkan ke sini. Jadi 10 dikali 10 kurang 5. Jadi positif dikali positif. Hasilnya pasti positif. Kemudian kita ambil di sini misalnya ambil 1 misalnya atau 3. Kita ambil 3 masukkan ke fungsi awalnya. 3 dikali 3 kurang 5. Min 2. Jadi min 2 kali 3 hasilnya pasti negatif. Dan tanpa menguji lagi di sini kita akan dapatkan nilainya positif. Nah, sekarang kesimpulannya, dia akan bernilai positif apabila tanda pembilang dan penyebutnya dia sama. Karena dia apabila pembilangnya bernilai negatif dan penyebutnya bernilai positif, maka kesimpulannya ini akan bernilai negatif. Kemudian di daerah 0 sampai 5, pembilangnya bernilai negatif, penyebutnya negatif. Jadi negatif dibagi negatif, itu hasilnya positif. Dan yang terakhir, di daerah lebih besar daripada 5, pembilangnya negatif, penyebutnya positif. Kita dapatkan negatif bagi positif adalah pasti negatif. Sehingga yang diminta adalah lebih besar daripada 0. Ini menandakan dia pasti lebih besar daripada 0, itu sama dengan tandanya positif. Nah, kita dapatkan tandanya positif berada di daerah 0 sampai 5. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X-nya itu lebih besar daripada 0 dan X-nya kurang dari 5 sesuai daerah yang kita peroleh. Nah, langsung saja untuk soal yang nomor 7. Di sini soalnya diberikan ada seorang anak melihat balon udara. Balon udara yang pertama berada di 10 meter di atas permukaan tanah. Coba kita gambar dulu. Kita misalkan ini permukaan tanahnya. Jadi balon udara yang pertama dilihatnya sepuluh meter di atas permukaan tanah. Kemudian dan semakin tinggi dengan kecepatan 15 meter per sekon. Dia bergerak naik dengan kecepatan 15 meter per sekon. Jadi artinya setiap detiknya dia menempuh jarak 15 meter. Kemudian yang kedua, balon udaranya berada 120 meter di atas permukaan tanah. Kita gambar dulu balonnya. Dia berada 120 meter di atas permukaan tanah dan menurun dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jadi dia bergerak ke bawah selama 20 meter per sekon. Nah, sekarang tinggi balon udara kedua akan sama dengan 2 kali balon pertama pada menit keberapa. Jadi kalau kita misalkan ini A, ini misalkan dengan B, maka ketinggian dari A akan sama dengan B. 2B itu terjadi pada menit keberapa. Nah, kita akan cari itu. Nah, untuk yang pertama, karena ini dia jaraknya sedikit, kita akan cari dengan manual saja. Kita akan cek dulu pada menit pertama. Jadi pada menit pertama, dia akan turun sejauh 20 meter. Sehingga dia balon udaranya berada di sini misalnya, akan berada di ketinggian 100 meter. Karena dia 120, kita kurangi 20. Dan balon yang kedua akan naik. Kita misalkan di sana, jadinya dia adalah 20 tambah 15, yaitu 25. Kemudian kita cek dulu nih, apakah dia ketinggian A-nya itu 2 kali B? Ternyata belum. Kita cek menit kedua. Menit pertama tadi kita dapatkan A-nya itu 100 dan B-nya kita dapatkan 25. Pada menit kedua, A-nya itu akan semakin turun. Kita dapatkan dia sama dengan 80. Dan nilai B-nya akan sama dengan 25 ditambah 15, yaitu 40. Nah, di sini pada menit kedua,
dia memenuhi syarat yang diminta, bahwa ketinggian dari A itu akan sama dengan 2 kali ketinggian dari balon yang B. Ini memenuhi karena ketinggian balon yang di bawah itu akan sama dengan 2 kali ketinggian balon yang di atasnya. Sehingga dia akan mencapai hal tersebut pada menit kedua. Untuk soal nomor 8, di sini diberikan sebuah tabel. Kita diberikan sebuah data statistik. Di sini dikasih soalnya, distribusi berat bayi lahir di rumah sakit A dan rumah sakit B terlihat pada diagram di sampingnya. Kemudian berat bayi dikatakan normal apabila beratnya itu lebih dari 2.500 gram. Nah, yang ditanya, berapakah banyak bayi yang lahir di dua rumah sakit itu yang normal? Nah, untuk mencari yang normal, kita cek dulu nih. Dia akan normal jika dia berada di atas 2.500 beratnya. Nah, maka dari itu dia berat bayi di rumah sakit A itu jumlahnya adalah yang beratnya di antara 2.501 sampai 3.500 ada 60. Dan di antara 3.501 sampai 4.000 ada 32. Sehingga di rumah sakit A, banyak bayi yang normal itu adalah 60 ditambah 32 sama dengan 92. Di rumah sakit B, bayi yang lahir di antara 2.501 sampai 3.500 terdapat 60 bayi. Kemudian di antara 3.501 sampai 4.000 terdapat 12 bayi. Sehingga jumlah bayi yang normal di rumah sakit B itu ada sebanyak 68 ditambah 12 anak atau sama dengan 80 anak. Sehingga jumlah bayi yang lahir normal di kedua rumah sakit tersebut adalah sebanyak 92 ditambah 80 atau jumlah rumah sakit A-nya ditambah jumlah rumah sakit B-nya. Ini akan sama dengan 172. 172 yang E. Untuk soal nomor 9 kita diberikan sebuah soal. Jadi banyak siswa kelas 11A di suatu sekolah adalah M. Dan mereka mengikuti tes matematika dengan hasil bahwa 10 anak mendapatkan skor 100. Dan siswa yang lain memperoleh skor minimal 50. Jadi skor minimalnya adalah 50. Jadi mungkin ada beberapa anak yang mendapat nilai di atas 50. Kemudian rata-rata skor semua siswa adalah 80. Berapakah nilai M terkecilnya? Nah, nilai M ini akan kecil apabila dia semua anaknya selain 10 orang ini itu mendapatkan nilai paling kecil atau nilai yang lainnya adalah 50. Jadi siswa yang lain itu adalah misalnya M dikurangi 10. Jadi jumlah semua siswa dikurangi dengan siswa yang mendapat nilai 100. Begitu. Nah, sehingga di sini kita gunakan bentuk cara mencari rata-rata gabungan. Mencari rata-rata gabungan. Nah, untuk mencari rata-rata gabungan ini caranya adalah X1 X bar yang pertama dikali N ditambah X bar yang kedua dikali dengan M dibagi dengan M ditambah N. Nah, ini maksudnya rata-rata yang pertama dikalikan dengan jumlah siswa yang pertama ditambahkan dengan rata-rata yang kedua dikalikan dengan jumlah anak yang kedua dibagi dengan seluruh siswanya. Ini akan sama dengan rata-rata semuanya. Nah, di soal ini rata-rata gabungannya atau rata-rata semua siswa adalah 80. Nilainya akan sama dengan X bar yang pertama. X bar yang pertama kita misalkan nilai yang minimal, yaitu jumlahnya adalah M-10. Jumlah siswanya dikurangi 10 dikalikan dengan nilai yang paling kecil. Ditambah dengan X bar 2. X bar 2-nya nilainya adalah 100. 100 dikalikan dengan banyak siswanya. Banyaknya adalah 10. Ini kita bagi dengan jumlah seluruhnya. Jumlah seluruh siswanya adalah M. Sehingga kita kalikan silang, dapatnya 80M sama dengan kita kalikan 50M min 500 ditambah 1000. Nah, sampai di sini kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Di mana 80 sama 50M-nya kita kumpulkan. 80M min 50M sama dengan
minus 500 ditambah 1000 sama dengan 500. Sehingga 80M dikurangi 50M sama dengan 30M sama dengan 500. Sehingga M-nya itu sama dengan 500 per 30. Nah, ini nilainya akan sama dengan kira-kira 15, 16, sekian. Sehingga karena kita dimintanya mencari nilai jumlah orang minimal, jadi jumlah orangnya kita bulatkan ke bawah saja. Karena di sini dia komanya belum mencapai koma 5. Sehingga dia jumlah minimalnya adalah 16 anak. Jadi jika dia nilai 16 anaknya semuanya 50, maka dia pasti rata-ratanya 80. Untuk soal nomor 10, kita diberikan sebuah fungsi, dan kita diminta untuk mencari berapakah nilai fungsi inverse dari min 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita cari adalah fungsi fx-nya. Kita akan kerjakan secara konsep. Jadi yang pertama kita harus memisalkan dulu. Misal, dalam fungsinya itu sebuah variabel yang lain. Kita misalkan adalah variabelnya variabel u. Sehingga u-nya itu sama dengan 1 per 1 plus x. Sehingga nantinya setiap bentuk 1 per 1 plus x, kita akan ganti dengan u. Kemudian, untuk mengganti nilai x-nya agar menjadi u, kita kalikan silang. Kita dapatkan u ditambah ux sama dengan 1. Dan ux sama dengan 1 min u. Dan x-nya sama dengan 1 min u per u. Nah, nantinya setiap x di fungsinya itu kita akan ganti dengan 1 min u per u. Dan setiap 1 per x kita ganti dengan u. Nah, kita akan ambil soalnya. Yang pertama diganti adalah 1 per 1 plus x. Kita dapatkan u sama dengan 2 dikali. Di sini x kita ganti dengan 1 min u per u. Per u ditambah dikurangi 1 per x ditambah 1. X-nya kita ganti dengan 1 min u. 1 min u per u ditambah 1. Nah, kemudian kita kalikan secara biasa saja. Kita akan dapatkan 2 min 2u per u. Kita samakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya dengan mengalikan u per u. Jadi 1 dikali u yaitu u per u. Kemudian kita bagi dengan... Nah, pada bagian penyebutnya juga sama, kita akan samakan penyebutnya. Kita dapatkan 1 min u per u ditambah satunya kita kalikan dengan u per u. Sehingga jadinya 2 min 2u min u per u bisa kita kalikan. Yang penyebutnya kita balik. U per 1 dikurangi u ditambah u tinggal 1. Sehingga dia semuanya akan hilang. Sehingga fu sama dengan 2 min 3 u. Nah, sekarang kita ganti semua u-nya dengan x. Kita dapatkan fx sama dengan 2 min 3x. Udah kita dapatkan fx-nya. Sekarang kita perlu mencari inverse-nya. Nah, untuk mencari inverse-nya kita misalkan fx-nya itu adalah y sama dengan 2 min 3x. Sekarang kita akan mengubah yang awalnya y sama dengan menjadi x sama dengan. Sehingga jadinya 3x sama dengan 2 min y. X sama dengan 2 min y per 3. Sehingga inilah f inverse dari x itu sama dengan 2 min x per 3. Yang ditanyakan di soalnya adalah f inverse dari min 1. Kita dapatkan 2 min 1. Kita ganti x-nya dengan min 1 per 3 sama dengan 3 per 3 yaitu 1. Nah, kita dapatkan jawaban nomor 10 adalah yang B atau 1.